相手の力を自分の力に変換できるのか。薬草見せてやるぜ。 Halo minasan, kembali lagi bersama saya di Bakatchan. Dan pada video kali ini saya akan kembali melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Shinkan no Mi Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei Part 3. Bagi yang baru bergabung maupun belum menonton part-part sebelumnya, silahkan dicek di playlist ya. Oke, langsung saja ke ceritanya. Pada video sebelumnya, dikarenakan Seiji adalah orang pertama yang berhasil menyelesaikan labirin itu, maka si domba muncul untuk memberikan hadiah kepada mereka berdua. Hadiahnya adalah satu set buah evolusi, sepasang baju, serta helm dengan kelebihan bagian mulutnya bisa dibuka ketika Seiji ingin makan. Kemudian mereka berdua juga dikirim keluar dari hutan itu. Tak berapa lama mereka telah sampai di bagian luar hutan. Petualangan mereka pun dimulai dengan diawali melakukan perjalanan menuju kota terdekat dari hutan tersebut. Kemudian mengaku sebagai petualang supaya mendapatkan kartu identitas. Dengan begitu, Seiji berharap dirinya mempunyai kesempatan bisa bertemu dengan Kanazuki dan teman-teman lainnya. Di tengah-tengah perjalanannya menuju kota, mereka bertemu monster slime dengan level 88 yang langsung menyerang Seiji. Meskipun monster tersebut terlihat sangat kuat, akan tetapi tanpa diduganya, Seiji berhasil mengalahkannya. Bahkan serangan Seiji sangatlah kuat. Setelah itu, mereka mendapatkan sepasang sepatu dan sebuah kartu. Sepatu itu diberikan untuk Saria, dan Seiji mengambil kartunya yang berisi skill baru. Saat kemudian, tiba-tiba helm Seiji terlepas lalu berubah menjadi jubah. Bersamaan dengan itu ada sebuah kertas surat yang mana surat tersebut dari si domba. Setelah membaca surat tersebut, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, mereka telah sampai di kota dan bertemu dengan penjaga gerbang yang langsung menanyakan KTP kepada mereka berdua. Namun Seiji menipu penjaga tersebut dengan mengatakan KTP-nya telah hilang. Dan untuk mengetahui semua tindakan yang telah mereka lakukan, penjaga tersebut lalu meminta Seiji dan Saria meletakkan tangan mereka di atas batu mulia kebenaran. Singkatnya, mereka berdua telah lolos dan kemudian penjaga tersebut menyarankan untuk segera membuat KTP baru. Lalu Seiji pun menjawab dirinya akan segera membuat KTP di guild. Namun penjaga tersebut malah kaget dan meminta Seiji jangan pergi ke sana. Kalaupun terjadi sesuatu dengan Seiji, kembalilah kepadanya. Dengan senang hati dirinya akan membantu. Kemudian mereka berkenalan. Penjaga tersebut bernama Cloud. Dan inilah kerajaan Talbert. Sampainya mereka di guild, Seiji lalu membuka pintu dan betapa terkejutnya dia setelah melihat bahwa di dalamnya hanya berisi sekumpulan orang-orang mesum. Sehingga melarang Saria untuk melihatnya dan berniat membuat KTP di tempat lain. Namun ketika mereka ingin pergi, tiba-tiba mereka dihentikan oleh guild masternya bernama Gastil yang langsung memaksa mereka untuk masuk. Di dalam terlihat ada seorang cewek bernama Alice dengan berpakaian sedikit berantakan yang setelah berganti pakaian ternyata dia sangatlah imut. Alice lalu menanyakan tujuannya datang ke guild ini, dan Alice juga memastikan pastinya semua informasi yang ada di guild tersebut bisa sangat membantunya. Seiji berpikiran bergabung di guild tersebut pastinya dia bisa bertemu dengan teman-temannya berdasarkan informasi yang sudah ada di sana. Akan tetapi Saria bergabung di sana lantaran orang-orang di sana terlihat sangatlah bersenang-senang. Akhirnya Seiji pun memutuskan untuk bergabung dan menyetujui persyaratan-persyaratan yang sudah ada. Tiba-tiba ada beberapa bocah berpenampilan Yankee yang memasuki guild tersebut dan membawa Seiji untuk ikut merayakan pesta penyambutan. Namun Seiji menolaknya dan langsung melarikan diri. Singkatnya, Seiji lalu kembali ke dalam guild itu. Kemudian, Seiji dan Saria menerima ujian untuk menyesuaikan sampai di mana kemampuan mereka. Akan tetapi, petualang dengan kelas B atau lebih tinggi akan ditemani pengawas yang selalu mengawasi mereka. Pengawas Seiji dan Saria yaitu Altria, si pembawa malapetaka. Ia adalah petualang kelas A. Terlihat Altria menolak untuk menjadi pengawas ujian.
Namun setelah Gastil menimpali bahwa Seiichi bisa selamat dari para bocah Yangki tadi, sehingga Seiichi mungkin bisa melengkapi kekurangan Altria. Setelah itu akhirnya Altria mau untuk menjadi pengawas ujian mereka. さっきは悪かったな。 Sebelum ujian dilakukan, Altria menjelaskan kepada mereka untuk melakukan sebuah pekerjaan sampingan, yaitu membantu panti asuhan, membongkar reruntuhan, dan mengajak jalan-jalan anjing. Di saat Altria menjelaskan itu semua, tanpa sengaja Altria tersenyum, yang membuat Seiichi berpendapat kalau senyumannya Altria sangatlah manis. Bahkan Saria pun juga sependapat dengan Seiichi. Singkat cerita, mereka telah sampai di sebuah gereja. Di sana mereka bertemu dengan seorang birawati dan ada beberapa anak kecil. Lalu birawati tersebut menawarkan sebuah pekerjaan kepada mereka. Dan sesaat kemudian Saria pun berniat mengambil alih pekerjaan di gereja itu. Scene pindah dengan memperlihatkan Altria dan Seiichi yang sedang berjalan berdua. Dan ada beberapa anak kecil yang bermain kejar-kejaran melewati mereka. Tetapi sesaat kemudian anak tersebut malah jatuh dan terluka. Altria yang melihatnya seketika langsung menolongnya dengan mengobati lukanya. Namun sebuah batang kayu yang tepat berada di samping mereka tiba-tiba jatuh menimpa mereka. Akan tetapi ternyata Altria bisa menahannya dan berkata bahwa dirinya belum berubah. まるで初めから予測してたみたいだ。 Kemudian scene pindah yang mana mereka berada pada sebuah bangunan tua. Dan pekerjaan kedua mereka yakni membongkar bangunan tersebut. Belum sempat Altria memberikan arahan, Seiichi langsung memasuki bangunan tersebut tanpa pikir panjang. Alhasil ketika Seiichi menyentuh tembok di sana, tiba-tiba bangunan tersebut langsung runtuh dan menimpa Seiichi. Di saat yang bersamaan, Altria sangat khawatir tentang keadaan Seiichi. Dan sambil mencari Seiichi dengan menggali reruntuhan itu, bersamaan dengan itu, dia juga beranggapan bahwa karena dirinya lah orang lain mendapatkan kemalangan. Dikarenakan sejak kecil dia sudah mempunyai kekurangan tersebut. Dari sini kita bisa tahu kalau kekurangan Altria yang sudah dibahas oleh Gastil, yaitu Altria selalu membawa kesialan bagi orang lain. 俺はガキの頃からこの体質だった。 Karena itulah dia selalu sendiri dan memutuskan untuk hidup mandiri dan dia juga tak pernah melibatkan orang lain. Sesaat kemudian tiba-tiba Seiichi muncul dari balik reruntuhan tersebut. Altria yang melihatnya lalu memarahi Seiichi. Namun setelahnya Altria mengakui kalau dirinya juga bersalah. 今回は俺が原因でもあるからな。 Scene pindah yang memperlihatkan para siswa yang sedang berlatih pedang. Kemudian Zakia yang sedang berbicara dengan seorang pemuda bernama Orpe bahwa sebenarnya para siswa tak ada kaitannya dengan perang melawan ras iblis. Namun mereka sangat mengandalkan para siswa untuk membasmi ras iblis. Dan Zakia juga menentang untuk berperang dengan ras iblis dikarenakan dia tak mau ada yang mati. Orpe yang mendengarkannya seketika terkejut dan khawatir kalau ada seseorang yang mendengarkan pembicaraan mereka. Shin kembali ke Seiichi. Dia akan menjalankan pekerjaan ketiga yaitu mengajak jalan-jalan anjing. Seiichi mengira pekerjaan tersebut sangatlah gampang. Namun ternyata beda dari apa yang dia bayangkan. Karena anjing tersebut sangatlah besar. Terlihat Altria sedang berbicara dengan seorang cewek. Yang mana cewek tersebut beranggapan kalau Altria sudah berubah. Lantaran sekarang Altria sering tersenyum dan kemungkinan karena adanya kehadiran Seiichi. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, kemudian Gastil memberikan bayaran dan menyuruh mereka untuk beristirahat. Lalu Alice menanyakan apakah mereka sudah mendapatkan penginapan atau belum. Seiichi dan Saria yang belum mendapatkan penginapan pun menjawab kalau di gudang pun mereka mau. Altria malah menawarkan kalau tidur di penginapannya saja. Gastil dan Alice sontak kaget mendengarnya bahwa Altria yang terlihat sangat jutek dan selalu menyendiri bisa berkata seperti itu. Kemudian dengan senang hati, jelas Seiichi dan Saria pun tak menolaknya. Pada keesokan harinya, ujian pun dimulai. Tahap pertama yaitu pengumpulan yang mana mereka harus mengumpulkan 10 tanaman obat. Maka mereka berdua dikatakan bisa lulus ujian tahap pertama. Belum sempat Altria selesai menjelaskan, Seiichi malah langsung pergi memasuki hutan untuk mencarinya. Dan bukannya marah, Altria malah tanpa sengaja tersenyum kemudian berkata di dalam hati kalau dirinya tak boleh menjadi beban untuk orang lain 誰も lagi. 巻き込んじゃいけないんだ。
Singkat cerita, Saria telah berhasil mengumpulkan 10 tanaman obat seperti yang sudah Altria jelaskan tadi. Akan tetapi Seiichi malah mengumpulkan jamur. Namun ternyata di bawah Seiichi terdapat tanaman obat yang dimaksud. Sontak Seiichi lalu mencabutnya dan mengumpulkannya pada Altria. Tetapi hanya ada 5 buah, yang artinya masih kurang 5 buah lagi, yang membuat Seiichi kembali pergi ke hutan untuk mencarinya. Sesampainya di hutan, Seiichi sama sekali tak menemukan tanaman yang dimaksud, dan hanya menemukan tanaman item langka. Seiichi yang mulai putus asa, tiba-tiba ia mendengarkan sebuah suara di balik semak-semak. Mereka sepertinya telah memasang sebuah jebakan, dan mereka juga bilang telah melanggar perintah Liea dan memasuki wilayah manusia. Namun jika rencana mereka berhasil, mereka akan diperlakukan sebagai pahlawan dan tidak dihukum. Kemudian Seiichi menghampiri mereka dan berniat menanyakan kepada mereka tentang tanaman obat yang sedang dicarinya. Ternyata mereka adalah pasukan ras iblis yang berada langsung di bawah naungan Leia. Sontak mereka kaget dengan kedatangan Seiichi dan mengira rencananya telah ketahuan manusia. Seiichi yang mengira mereka hanyalah orang-orang aneh, dia pun berniat pergi dari sana. Namun para pasukan tersebut mencegah Seiichi lantaran Seiichi sudah melihat wujud mereka dan tak membiarkan Seiichi pergi dari sana hidup-hidup. Lalu salah satu dari mereka memanggil teman mereka yang bernama Troll. Kemudian setelah itu, troll yang bertubuh raksasa datang dan seketika langsung menyerang Seiichi dengan senjatanya. Para pasukan ras iblis pun mengira kalau Seiichi sudah terkena serangan dari troll. Namun ternyata Seiichi berhasil menahan serangan dari troll. Bahkan Seiichi bisa mengubah kekuatan lawannya menjadi kekuatan untuk dirinya sendiri dengan skill barunya. Setelahnya, Seiichi kemudian ingin menanyakan tentang tanaman obat yang sedang ia cari. Namun belum juga Seiichi selesai berbicara, para pasukan ras iblis itu pun sudah lari terbirit-birit karena takut dengan kekuatan Seiichi. Lalu Seiichi kembali menemui Altria dan dia hanya mengumpulkan item langka lagi. Dikarenakan Seiichi tak berhasil menemukan tanaman obat, Altria malah memberikan tanaman obat untuk Seiichi. Seiichi pun menjadi terharu dan terlihat Altria juga sedikit malu-malu yang kemudian mereka pun pergi ke tempat selanjutnya. Scene pindah yang memperlihatkan para pasukan ras iblis sebelumnya bersama dengan Leia yang akan menghukum mereka karena telah memasuki wilayah manusia dan melanggar perintahnya. Namun sebelum itu, Leia menanyakan kenapa mereka memasuki wilayah manusia, dan mereka pun menjawab karena mereka telah memasang banyak jebakan, yang mana jebakan itu adalah sebuah sihir transmisi yang menuju ke labirin Dewa Naga Hitam. Sontak Leia kaget mendengarnya dan merasa kasihan kalau manusia tersebut dikirim ke sana. Tetapi Leia tetap menghukum mereka dengan 500 cambukan sebagai pemanasan karena telah melanggar perintahnya. Singkat cerita, Seiichi dan Saria yang hendak menjalankan tes terakhir untuk bergabung dengan guild, tiba-tiba mereka bertemu kembali dengan Cloud. Cloud yang mengetahui kalau Altria menjadi pengawas mereka, dia mengatakan kalau Altria adalah orang yang baik. Dan ketika selesai ujian, dia juga meminta Seiichi dan Saria untuk berteman dengan Altria. Saria juga menganggap Altria adalah orang yang berharga bagi mereka. Altria yang mendengarkan percakapan mereka lantas kaget karena mereka sudah saling kenal. Setelah Cloud mendoakan mereka supaya pulang selamat, mereka pun pamit untuk pergi melanjutkan tahap ujian selanjutnya. Ujian yang kedua sekaligus yang terakhir yakni penaklukan, yang mana mereka akan lulus kalau berhasil mengalahkan 10 monster slime. Kemudian Altria menanyakan senjata milik Saria. Saria pun mengingat kembali ketika dirinya masih jadi gorila dan tinjunya lah yang menjadi senjatanya. Terlihat Altria sedikit kecewa pada Saria yang melihat tinju Saria hanyalah tinju tangan kosong. Kemudian Altria menghela nafas lalu meyakinkan dirinya untuk mengawasi mereka baik-baik. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan beberapa monster slime. Dan saat Seiichi akan menyerangnya, tiba-tiba slime itu menghilang. Altria yang merasa ada sesuatu yang aneh kemudian mengeceknya langsung. Setelahnya, lalu menyuruh Seiichi dan Saria untuk menghentikan ujian dulu, dikarenakan dia telah menyadari kalau ada sihir transmisi yang sudah dipasang di sana. Oleh karena itu, mereka berniat kembali ke guild terlebih dahulu. Akan tetapi,
Baru beberapa langkah pergi, Altria malah menginjak sihir transmisi itu. Dan di saat yang bersamaan, Seiji dan Saria hendak menolong Altria dengan menarik tangan Altria. Namun akibatnya mereka semua malah terkena sihir transmisi itu. Shin pindah diperlihatkan seekor naga hitam sudah menyadari aroma manusia yang telah memasuki wilayahnya. Dan kembali ke Seiji dan yang lainnya, sihir transmisi tersebut membawa mereka pada sebuah labirin. Kemudian saat mereka akan mencari jalan keluar, Altria yang terlihat sangat marah lalu menanyakan pada Seiji dan Saria kenapa mereka menolongnya. Dan kalau mereka tak menariknya, kemungkinan mereka bisa pulang dengan selamat. Seiji dan Saria pun menjawab bahwa tubuh mereka bergerak sendiri untuk menolong Altria dan tak mungkin mengabaikan Altria. Meskipun Seiji tahu itu adalah tindakan yang gegabah, namun mereka tetap memilih untuk menolong Altria. Setelah mendengar jawaban dari mereka, Altria pun lantas tersenyum dan kembali bersemangat. Sebelum melanjutkannya, Altria memberikan sebuah batu petunjuk yang bisa digunakan untuk menunjukkan jalan ketika berpisah dengan rekan setimnya. Dan batu tersebut akan mengeluarkan cahaya merah jika rekan setimnya dalam bahaya. Selesai menjelaskan itu semua, tiba-tiba Altria menginjak sesuatu semacam jebakan, menyebabkan muncul sebuah penghalang yang membuat Seiji dan Saria berpisah dengan Altria. Altria lalu mencoba memanggil Seiji dan Saria. Karena tak ada jawaban, Altria lalu pergi untuk mencari jalan keluar. Di sisi lain, Seiji yang berusaha menghancurkan tembok itu, namun ternyata tembok itu sangatlah kuat dan tangannya malah kesakitan. Saria mempunyai ide untuk menggunakan batu petunjuk tadi, meskipun tak tahu cara menggunakannya. Singkatnya, batu tersebut memang menunjukkan arah yang benar, namun jalan tersebut sudah ada penghalangnya. Dan akhirnya mereka mengambil arah yang berlawanan. Di tempat lain, Altria sedang kewalahan melawan Mumi. Namun saat kemudian Altria berhasil mengalahkannya meskipun dia juga terluka. Kembali ke Seiji di mana dia selalu menemukan jalan buntu. Di saat Seiji sedang kebingungan, Saria memanggilnya dikarenakan dia telah menemukan ruangan berisi sebuah kotak harta karun. Namun setelah mereka melihatnya, Seiji langsung pergi karena kotak tersebut menurutnya terlihat mencurigakan. Tiba-tiba kotak itu bisa berbicara untuk segera membukanya. Bahkan kotak itu juga mempunyai kaki dan tangan yang kemudian langsung menyerang mereka. Namun Seiji berhasil mengalahkannya dengan sihir milik Seiji. Setelahnya kotak tersebut pun terbuka dan di dalamnya terdapat sebuah buku yang menjelaskan bahwa dahulu kala peti harta karun sangatlah diperlukan untuk menjelajahi sebuah labirin. Akan tetapi semenjak ditemukannya kotak item, perlahan ia pun tak digunakan lagi oleh manusia. Dari situ dia mempunyai tekad dan karena tekadnya itu tumbuh kaki dan tangan serta ia juga bisa berbicara dan bahkan bisa menggunakan sihir. Tetapi dengan kekuatannya manusia malah menganggapnya sebagai monster. Oleh karena itu di dalam keputusasaannya kotak harta karun itu pun berkeliaran kemana-mana dengan kenangan indahnya dulu. Setelah mengalahkannya, Seiji lalu mendapatkan sebuah cincin kesialan dan sebuah alat legendaris. Singkat cerita, tiba-tiba batu petunjuk mereka mengeluarkan cahaya berwarna merah, yang lalu kita dibawa pada scene di mana Altria sedang dalam bahaya, yang telah berada di depan ruangan dan setelah membuka pintunya, Altria ternyata telah sampai di tempat Dewa Naga Hitam. Akankah Altria mampu mengalahkannya? Sedangkan di tempat lain, ketiga pasukan iblis tadi sudah selesai menjalani hukumannya. Dan ternyata naga hitam tadi adalah jenderal terkuat di pasukan ras iblis. Seiji dan Saria juga terlihat sangat panik mengingat perkataan dari Altria. Kalau batu tersebut berwarna merah, itu berarti rekan setimnya dalam bahaya. Dan benar saja, Altria dihajar habis-habisan oleh naga hitam itu. Namun Altria terus bangkit dan terus berusaha. Bahkan Altria juga mengeluarkan kekuatan maksimalnya untuk terus melawan naga itu. Namun masih saja kekuatannya belum setara dengan naga itu. Malahan Altria tertusuk
oleh ekor dari naga itu. Dan alhasil Altria terkapar tak berdaya. 最悪の異名のゆえんってやつをよ。自らを最悪と化せ。 Saat kemudian Altria yang sudah pasrah tentang keadaannya dan mengira dia akan mati, tapi dia berharap kalau Seichi dan Saria bisa pulang dengan selamat. Di saat yang bersamaan pula, naga hitam itu menyemburkan apinya ke arah Altria. Akan tetapi tiba-tiba Seichi dan Saria pun datang untuk menolongnya. Dan seketika itu juga film pun bersambung. Seperti apakah pertarungan Seichi melawan naga hitam itu? Dan saksikan pada video alur cerita Seichi selanjutnya ya. Oke, saya pamit undur diri dan jangan lupa ngopi. Thank you dan bye-bye.